di akhirat itu antara orang tua dan anak itu akan berselisih, karena anak akan menuntut orang tuanya ketika orang tuanya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Misalkan kewajiban dia mendidik, ternyata si anak tidak dididik, ya anak bisa menuntut misalkan, ya Allah, dia tidak mendidik saya dengan benar sehingga saya jadi masuk neraka. Terus ya Allah, dia tidak menafkahi saya dengan harta yang halal misalkan. Nah itu akan jadi perselisihan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nura, kembali lagi di channel Nura Punya Cerita. Di video kali ini Abi mau nerapi Kakang ya. Terapi apa sih Bun? Nah, terapinya nanti kita tanya-tanya langsung sama Abi. Ini lagi di terapi, nanti udah di terapi saya mau sambil ngasih susu ya, karena kasihan mau haus nih, kakangnya haus katanya pingin susu. Ini lagi di terapi apa sih Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nura Punya Cerita. Ini terapi energi. Terapi energi. Jadi hasil dari olah napas, terus dari pemanfaatan energi tubuh. Jadi apa ya, metafisik gitu. Neranginnya agak susah, jadi ngejelasinnya agak susah. Jadi yang jelas ini dari hasil latihan. Yang pertama mungkin latihan dari pernapasan. Jadi disalurkan ke tangan, difokuskan energinya supaya bisa membantu meningkatkan antibodi atau misalnya merangsang regenerasi sel. Jadi banyak sih manfaatnya untuk pengobatan. Jadi ini Kakang lagi di terapi supaya dianya tetap sehat. Karena kan Kakang terganggu saraf otaknya, otaknya udah terganggu otaknya. Jadi ya sambil dibantu, mudah-mudahan ada perkembangan. Jadi supaya tidak mudah sakit gitu. Karena Kakang juga kan suka sakit batuk, terus flu suka. Nah, supaya tidak mudah sakit, jadi ini cara mengantisipasinya begini. Karena dengan sering diterapi, jadi antibodinya naik. Jadi ketika cuaca buruk atau Kakangnya kurang sehat, jadi bisa cepat sembuh lagi lah, atau penyakitnya jadi tidak mudah cepat masuk ke tubuh Kakang. Terus di terapinya berapa hari sekali, atau seminggu sekali, atau 2 hari sekali, gimana? Kalau terapi mungkin seminggu 3 kali lah,
seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali gitu, membantu. Ini tidak hanya di kepala, mungkin di punggung, terus di tulang ekor, jadi supaya membantu supaya tetap sehat. Dan kan ini kakak kecil ini karena ototnya nggak terlatih, jadi nggak ada ototnya, kecil badannya. Jadi kalau ya mudah-mudahan lah, minimal kakang sehat, nggak mudah sakit gitu. Karena kalau sakit kan kasihan, kayak flu, kayak flu, suka batuk, suka. Jadi kalau diterapi, kalau dipijit, ya tidurnya jadi nyenyak. Jadi seminggu 2 kali atau 3 kali. Sebenarnya Iya. ada cara, andaikan mau berlatih gitu ya, nanti bisa diajarin dasar-dasarnya. Nanti cuma mungkin nggak di sini gitu. Kalau nanti kirim ini aja di kolom komentar, misalkan ada yang minat, ibu-ibu atau bapak-bapak yang minimalnya manfaat buat diri sendiri dan keluarga gitu. Lantaran kan kalau saya anak-anak pasti di terapi, ya alhamdulillah lah, karena jadi jarang sakit, tidak mudah sakit. Terus kalau terkena sakit juga cepat sembuh kembali gitu. Yang pertama mungkin makanan juga harus dijaga. Terus yang kedua dengan proses terapi sangat membantu. Terus berapa menit? Sebenarnya nggak lama, cuma 5 menit, 10 menit. Boleh bisa sambil ngasih dulu susu, ini haus. Enaknya kan ya. Jadi dari umur kakang koma udah emang di terapi ya dia. Kan suka ada yang tanya, kakang di terapinya apa? Jadi kakang di terapi energi. Sambil ngobrol sama Abi, sambil ngasih susu kakang. Terus terapinya dari pas kakang koma udah di terapi. Terus banyak yang nanya, itu kakang terapinya terapi apa gitu. Yang dilakukan adalah terapi energi dari olah napas. Apakah ada tempat latihannya? Ada, yang jelas. Terus komunitasnya apakah ada. Jadi andaikan ada yang mau belajar juga bisa nanti di mana misalkan ya, nanti saya kasih tahu lah. Kalau nanti udah 1000 nanti saya coba ajarin, udah 1000 subscriber, diajarin terapi, diajarin cara latihannya buat di rumah ibu supaya ibu atau bapak-bapak. Jadi bukan buat sakit kayak kakang aja gitu. Jadi nanti bisa diterapi buat penyakit ringan, kayak anak sering flu atau anak gitu. Mudah sakit, nanti bisa ditingkatkan. Dan nanti kalau ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan, nanti bisa saya bahas gitu.
dalam video-video kedepannya, insya Allah. Ya kan suka ada yang nanya itu Kakang terapinya namanya terapi apa? Terapi energi berarti ya teman-teman ya, udah jelas ya. Apa? Energi apa? Katanya gitu. Tenaga ya? Bukan. Energi. Jadi ya terapi energi kan, terapi energi. Suka Jadi, ada yang nanya. Dari hasil olah napas latihan Abi gitu jadi ya. pemusatan energi. Jadi kalau kita ya olah napas Ya. jadi tarik, tahan, buang, salurin si energinya. Akan ditarik, tahan, buang, salurin. Nah nanti ketika kita sudah bisa memusatkan energi pada satu titik, nah itu bisa bermanfaat ya, ini buat terus badan kita juga jadi tambah sehat. Ya nggak mudah sakit gitu. Nggak mudah sakit. Gitu ya. Udah jelas kan ya teman-teman ya. Jadi Kakang itu di terapi. Kalau ada yang nanya itu Kakang kayaknya nggak di terapi, nggak ada perkembangan, nggak di terapi ya teman-teman, dari malah pas kita udah jadi pada waktu pas koma juga, pas koma waktu di NICU, terus kan Kakang di inkubator, itu sudah diterapi gitu. Jadi kita ngobrol sama dokter, terus ya alhamdulillah dokternya ngizinin proses terapi. Ya intinya mah kita ya dokter memberi kesempatan supaya kita selaku orang tua bisa sama-sama memaksimalkan juga gitu, supaya pada waktu itu kan koma, jadi supaya Kakang bisa cepat sadar gitu. Jadi kapan terapinya pas koma juga udah diterapi. Ya, jadi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya gitu. Sekarang Lola mau nanya, apa makna orang tua itu sih? Makna orang tua. Makna orang tua. Orang tua itu mempunyai arti, kalau pendapat saya dua arti. Dalam artian, satu, orang yang lanjut usia disebut orang tua. Kedua, orang yang dituakan, dalam artian orang yang mempunyai pengalaman yang bermanfaat. Jadi yang pertama adalah orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita dalam kondisi lebih ke umur, dalam artian lanjut usia. Jadi itu orang tua. Terus orang tua yang bisa dituakan, dalam artian begini, lantaran masih banyak orang tua yang tidak bisa dituakan. Dia hanya orang tua yang berumur, jadi tua karena umur gitu, tapi dia tidak bisa dituakan. Makanya kalau apa sih makna dari orang tua, sebenarnya mah orang tua itu kan ada kewajibannya gitu.
kewajibannya. Dalam artian misalnya kewajiban orang tua itu kan ketika lahir mengadani anak, terus memberi nama, terus kalau laki-laki menyunatnya, terus mendidik sampai menikahkan. Itu adalah kewajiban orang tua. Menafkahi, memberi makan, itu adalah kewajiban orang tua sampai si anak menikah gitu. Itu adalah kewajiban orang tua. Terus kalau orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu yang namanya berarti orang tua yang mempunyai arti orang yang lanjut usia gitu, karena dia tidak memenuhi kewajiban gitu. Kalau menurut saya jadi dia hanya dia mah hanya tua gitu, tapi tidak mempunyai peran penting untuk pertumbuhan si anak. Dan kebanyakan orang tua yang kayak gitu ya tidak bisa dituakan. Jadi dalam artian orang tua itu karena pemimpin dalam rumah tangga gitu ya, atau dalam organisasi kecil, organisasi keluarga. Jadi ya harus bisa dituakan, dalam artian ketika ada satu masalah yang terjadi sama keluarga, ya dia harus bisa memberikan solusi gitu. Itu makna orang tua. Jadi tidak hanya tua karena umur, tapi dia tua dan bisa dituakan gitu. Dalam artian ketika ada suatu masalah dalam dirinya atau dalam keluarganya, bentar cut dulu. Dia bisa memberikan solusi gitu. Jadi tidak hanya tua gitu. Tidak hanya tua dalam umur, maka jadilah orang tua yang bisa dituakan. Kemudian dia berperan penting terhadap keluarganya, tidak hanya secara materi, tapi dia bertanggung jawab atas keseluruhannya. Jadi ketika anak ada masalah, dia terlibat. Ketika ada masalah di keluarganya, dia terlibat. Itulah orang tua gitu. Karena selain dia yang melahirkan, kalau ibu misalnya, kalau bapak yang menjadi tulang punggung keluarga, selain dia jadi tulang punggung juga dia jadi solusi buat keluarganya. Itu orang tua yang sesungguhnya. Jadi bisa dituakan gitu. Kalau orang tua yang hanya umur ya tidak bisa dituakan. Yang apa? Ya tua karena umur gitu. Tua karena umur nggak bisa dituakan. Jadi kalau orang tua itu orang yang selain dari dia orang tua gitu, dia juga bisa dituakan, jadi solusi bagi keluarganya. Bukan, Gitu orang tua itu. Terus lantaran orang tua itu ada kewajiban. Jadi kalau kewajibannya terpenuhi, kalau kewajibannya bisa dilakukan, ya itulah orang tua. Kalau dia tidak memenuhi kewajiban tapi menuntut hak, ya nggak bisa gitu. Jadi kita selaku orang tua tidak bisa menuntut anak untuk berbakti kepada kita, sedangkan kewajiban kita sebagai orang tua
tidak dipenuhi, tidak memenuhi gitu, atau tidak dijalankan. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Jadi kita juga kan itu teh bahasa orang tua yang menuntut anaknya, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap anak kita. Meskipun nanti anaknya Lantaran gini, kita harus bertanggung jawab kayak gini, kayak kita dapat anak seperti Kakang. Iya. Ya kita harus bertanggung jawab atas semuanya gitu, kehidupannya. Harus ditidurin atau gimana ini? Ditidurin atau gimana? Nggak lepas terapnya. Hilap lu sudah. Oh, saya buku. Ya. Jadi ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua. Jadi emang benar ridhonya Allah, tapi orang tua yang bagaimana? Kalau orang tuanya yang tidak sesuai dengan ketentuan, apakah atau yang menyalahi aturan, apakah bisa begitu? Ya enggak, karena kan itu mah penempatan kehormatan bagi orang tua. Sedangkan kan nanti di akhir zaman itu, atau nanti di apa, bukan di akhir zaman, nanti di akhirat itu antara orang tua dan anak itu akan berselisih, karena anak akan menuntut orang tuanya ketika orang tuanya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Misalkan kewajiban dia mendidik, ternyata si anak tidak dididik, ya anak bisa menuntut, misalkan ya Allah, dia tidak mendidik saya dengan benar sehingga saya jadi masuk neraka. Terus ya Allah, dia tidak menafkahi saya dengan harta yang halal, misalkan. Nah itu akan jadi perselisihan nanti. Jadi kita juga jangan berpatokan bahwa jadi orang tua itu adalah nyantai-nyantai wae gitu kan, nyantai aja, seolah-olah anak terus dituntut supaya berbakti, supaya menuruti keinginan dia, kemauan orang tua. Jadi kita nggak bisa gitu menuntut anak, bukan menuntut, meminta haknya tanpa memberi kewajiban gitu. Kewajiban orang tua kan yaitu pas lahir harus diadanin, terus harus dikasih nama yang baik, terus harus disunat, harus dididik, terus harus dibiayain sampai dia menikah. Terus wajib mengingatkan apa kalau salah, terus ya banyak kewajiban orang. Nah nanti di akhir zaman kan akan dituntut, mana buktinya kalau kamu itu orang tua saya pas lahir nggak diadanin, terus pas waktunya udah masuk ke jenjang sekolah nggak dididik dengan baik. Nah itu jadi makanya nggak bisa orang tua berbicara bahwa kamu itu harus berbakti ke orang tua. Tetap sama, orang tua memenuhi tanggung jawabnya supaya anak bisa berbakti itu karena ya adanya tanggung jawab yang terpenuhi. Gitu. Teman-teman, ini kakaknya mau bobo dulu ya.
nanti kesana ya. 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 Nah gitu dong. So. Itu Bi, makna cinta menurut Abi itu apa ya? Arti cinta. Cinta cinta itu harapan. Iya. Ya cinta itu adalah adanya harapan, pengabdian, seperti cintanya hamba kepada Sang Pencipta, ya berharap segala yang dia lakukan bisa diterima oleh Allah gitu. Terus secara tidak langsung ketika kita mencintai Allah, dia berharap surganya Allah. Jadi kalau menurut saya ada cinta itu adalah suatu ungkapan perasaan, pengharapan. Jadi ketika suami istri menikah, ya dia harus mempunyai cinta, dalam artian ketika dia mengenal pasangannya, maka dia berharap bahwa pasangannya itu bisa menambah imannya, menambah ibadahnya, karena orang yang menikah itu bisa disebut orang yang sempurna kan gitu. Jadi ketika dia menikah, maka dia berharap bahwa dengan menikah bisa menjadi lebih beriman, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih dilapangkan rezekinya. Berarti kan adanya pengharapan. Jadi ungkapan yang muncul karena adanya harapan cinta. Beda yang kalau bahasa kalau menurut saya cinta dan kasih sayang atau sayang itu berbeda. Karena sayang itu lebih tinggi daripada cinta. Kalau menurut saya, kalau cinta itu cintanya makhluk terhadap makhluk itu pasti adanya harapan gitu ya, ketika saya nikah sama kamu karena kamu lebih cantik, karena kamu baik, jadi berharap bahwa dia akan lebih baik kan gitu. Kamu misalkan pintar, berharap dia bisa dihargai atau gimana. Nah kalau sayang itu kenapa bisa disebut lebih tinggi daripada cinta, karena dia itu sudah tidak mengharapkan apa-apa gitu. Oh gitu. Semakin dia tumbuh rasa cintanya, terus digali, maka semakin dia muncul rasa sayangnya kan gitu. Jadi dia sudah tidak berharap apa-apa lagi. Yaitu seperti kita atau seperti orang yang lanjut usia, umurnya udah tua, saling mencintai sampai dia menyayangi, sampai dia tidak berharap apa-apa terhadap pasangan, atau dia saking cintanya jadi muncul rasa sayangnya ketika dia menikah dengan orang, anggaplah misalkan dengan orang yang cacat dan tidak bisa melakukan apa-apa, tapi saking cintanya dia dan saking jadi muncul rasa sayangnya, ya
dia jadi udah nggak bisa berharap apa-apa gitu. Ya dia hanya melakukan kewajibannya tanpa meminta haknya gitu. Jadi duluan mana? Cinta dulu, sayang dulu. Cinta dulu. Jadi cinta kalau dipupuk terus jadi nanti akan muncul rasa sayang. Oh gitu. Kayak sekarang Supi, kalau bahasa Supi itu saya itu malu masuk surgamu ya Allah kan gitu. Tapi tidak sanggup masuk nerakamu. Jadi kan ungkapan perasaan bahwa sebenarnya saya tuh tidak mengharapkan apa-apa, yang penting mah saya mah beribadah lah gitu. Eta mah itu mah Allah mau memasukkan saya ke surga mangga, mau ke neraka juga mangga, lantaran sudah itu mah sudah kehendak Allah. Itu kan udah lebih dari cinta gitu. Makanya kalau saya ada pemisahan antara cinta dan sayang. Kalau sayang itu tidak mengharapkan apa-apa, Jadi tidak mengharapkan, jadi hanya memberi, tidak meminta kembali. Nah, kalau cinta mah biasanya memberi dan mengharapkan kembali. tapi mungkin nggak kalau misalnya belum nikah terus nggak ada cinta tapi rasa sayang muncul, nikah aja nanti muncul cinta, bisa mungkin kayak gitu atau Kembali. ya kalau misalnya kita nikah kayak dijodohin, nah kan belum ada rasa Ya, harus cinta. berarti suka. Oh gitu ya, iya. Kan ada suka, ada Suka. cinta, ada sayang. Kalau suka itu ya apa? Ada Kalau suka bahasa dulu gaulnya ya, mah chemistry gitu. ada sefrekuensi kayak Ada keterkaitan lah. Tapi kan belum cinta lah, kan kita juga belum tahu siapa dia, gimana kehidupannya atau gimana. Cuma minimal kan kalau proses taruh gitu, penjodohan ada rasa dulu lah, ada rasa saling ketertarikan, itu harus. Jadi jangan jadi kadang dipaksakan. udah ada muncul rasa sayang tapi susah mengungkapkannya gitu Bi, jadi kurang percaya diri kalau Ikhwan laki-laki ya. Kalau sayang itu kan adanya cinta dulu. Oh gitu, tapi kurang berani mengungkapkannya Bi gitu. Gimana buat teman-teman yang apa sih yang mau nikah tapi kurang percaya diri Bi buat mengungkapkannya, kurang percaya diri ke depannya kayak gimana, rumah tangga itu kan berat ya Bi ya, itu ilmunya mungkin atau apanya Bi. Jadi pernikahan itu atau nikah itu bukan masalah umur. Pernikahan itu adalah kesiapan kita yang harus disiapkan. Mau umur, yang penting kan udah balik. Anggaplah mau umur 21, kalau dianya udah siap, ya kenapa harus menunggu nanti gitu. Ya karena pernikahan itu adalah belum mapan nih gitu, kesiapan. Masalah mapan itu kan kapannya mau mapan. Kayak gitu banyaknya Bi. Ya kan ya itu, makanya kan kalau emang, karena kan jadi gini, fase nikah itu pasti ada kepada siapa saja. Nah berarti kan kita harus menyiapkan, lantaran ini akan terjadi sesuatu yang akan terjadi kayak gini. Besok itu ujian, berarti siapkan, belajar dulu. Nah sekarang itu
dalam kehidupan sebagai manusia itu ada satu pernikahan. Nah, berarti belajar dulu tentang pernikahan. Makanya sekarang itu ada pendidikan pranikah, yaitu bagi orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana pernikahan itu. Berarti ada pendidikan dulu. Jadi segala sesuatu itu ya harus disiapkan. Yang khususnya yang belum menikah ya persiapkan diri. Jangan kalau anda emang udah mampu menikah, anda udah siap ya siap, ya berarti nikah. Jangan nunggu dulu mapan gitu ya. Bukan ya gini, ketika kita siap ya itu berarti kan udah terpikirkan. Entong ayeuna kayak gini, kita mau mendaki gunung. Gimana siap? Siap lah. Tidak membawa perbekalan, tidak secara fisik juga tidak mendukung, terus secara peralatan juga tidak mendukung untuk mendaki gunung. Ya jangan bilang siap. Nggak bisa nekat gitu kan. Berarti yang namanya udah siap itu yaitu dia harus mulai berpikir, misalkan kan dia harus mulai berpikir kalau kayak berpikirnya gini, kalau sudah nikah itu butuh makan, berarti dia harus memikirkan gimana caranya cari makan kan gitu. Terus kalau pernikahan itu akan punya anak, nah berarti dia harus berpikir bagaimana cara mendidik anak, berarti belajar. Berarti semuanya harus disiapkan. Jadi tidak bisa sabrehna weh. Nggak bisa. Bukan nggak bisa lah, nggak bagus. Nggak bagus. Jadi semuanya harus disiapkan. Kalau sudah belajar mah minimalnya ada pencerahan lah. Kita mencari guru yang baik lah gitu. Guru kehidupan. Karena sifatnya guru itu adalah penerang. Guru itu adalah penerang dalam kegelapan. Jadi ketika kita berguru pada seseorang, berarti hidup kita itu menjadi lebih terang lah. Jangan berguru tapi hidup begitu-begitu saja. Kalau kita berguru ya berarti ada penerang. Sekecil apapun cahayanya, tapi minimal ketika di suatu malam yang gelap gulita, tetap yang namanya cahaya itu akan kelihatan. Udah ya teman-teman ya, segitu apa ya ini tapi namanya sharing ya, ngobrol. Mudah-mudahan teman-teman yang yang mau menikah, yang mau niat mau berumah tangga jadi semangat ya Bi. Ngobrol ngalir ngidul. Kalau ada yang tidak sependapat nggak apa-apa, bisa tulis di kolom komentar. Karena ini hanya pandangan saya dan hanya pengetahuan saya, pengalaman. Jadi saya juga mohon maaf andaikan ada bahasa atau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Itu teman-temannya, jadi teman-teman yang niat mau berumah tangga harus percaya diri, harus menambah ilmu lagi gitu ya. Harus disiapkan. Dan tetap segala sesuatu harus kalau disiapkan. Kalau misalnya dinanti nggak siap-siap ya. Kalau nggak disiapkan nggak siap-siap. Segala sesuatu dalam melakukan hal apa saja sebenarnya harus disiapkan. Jadi minimalnya kalau kitanya udah mempersiapkan, andaikan ada sesuatu masalah tidak terlalu berat, tidak kaget
Gitu Ya. ya teman-teman ya, terima kasih ya teman-teman. Tonton terus channelnya Nura Punya Cerita. Untuk video kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.